Berorientasi pelayanan, Sudirman menempatkan kepentingan bangsa di atas dirinya. Meski sakit keras, beliau tetap turun langsung memimpin gerilya demi melindungi rakyat dari penjajahan. Semangat melayani rakyat ini menjadi contoh pelayanan tulus tanpa pamrih. Akuntabel, beliau bertanggung jawab penuh atas amanah sebagai Panglima Besar TNI. Keputusannya untuk tetap bergerilya, walau ditentang kondisi fisik, adalah wujud integritas dan komitmen pada tanggung jawab sejarah. Kompeten, dengan keterbatasan pendidikan militer formal, Sudirman tetap mampu menjadi pemimpin perang yang efektif berkat strategi gerilya yang jitu. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa kompetensi lahir dari semangat belajar, kepekaan, dan keberanian. Harmonis, Sudirman dikenal dekat dengan rakyat dan pasukannya. Ia tidak berjarak dengan prajurit, menghormati mereka, dan selalu memelihara persatuan antara TNI dan rakyat, sehingga lahir prinsip tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Loyal, kesetiaan beliau terhadap bangsa dan negara tidak tergoyahkan. Meskipun sakit parah, ia tetap bergerak bersama pasukan di hutan dan menolak menyerah pada penjajah. Loyalitasnya kepada Republik menjadi teladan abadi. Adaptif, di tengah keterbatasan senjata dan kondisi kesehatan, Sudirman mampu beradaptasi dengan strategi perang gerilya. Taktik ini terbukti efektif melemahkan kekuatan Belanda dan menjaga eksistensi Republik Indonesia. Kolaboratif, Sudirman selalu menekankan pentingnya kebersamaan antara rakyat, TNI, dan pemimpin sipil. Ia memahami bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Berorientasi pelayanan, Tan Malaka mengabdikan hidupnya untuk rakyat kecil. Ia menekankan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi agar mampu keluar dari belenggu penjajahan. Pemikirannya menunjukkan pengabdian untuk melayani kepentingan bangsa. Akuntabel, sebagai pemimpin dan pemikir, ia memegang teguh tanggung jawab moral terhadap ide dan perjuangannya, meski berhadapan dengan risiko pemenjaraan, pengasingan, bahkan kematian. Ia berani menanggung konsekuensi atas prinsip yang diyakininya. Kompeten, Tan Malaka dikenal sebagai intelektual revolusioner. Ia menguasai banyak bahasa asing, Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Mandarin, Del, dan menulis karya monumental, Madilog, yang membekali bangsa dengan kerangka berpikir kritis dan ilmiah. Kompetensinya melampaui zamannya. Harmonis, meskipun berbeda ideologi dengan sebagian tokoh pergerakan, Tan Malaka tetap berusaha menjalin hubungan dengan berbagai kelompok demi tujuan bersama, kemerdekaan Indonesia. Ia menunjukkan semangat menghormati perbedaan demi persatuan. Loyal, kesetiaannya pada Indonesia sangat jelas. Meskipun berkali-kali dipenjara dan hidup dalam pengasingan di berbagai negara, ia kembali ke tanah air demi berjuang. Ia setia pada cita-cita Republik hingga akhir hayat. Adaptif, Tan Malaka sangat fleksibel dalam menyesuaikan strategi perjuangan. Dari jalur diplomasi, pendidikan, organisasi internasional, hingga perlawanan langsung, semua ia tempuh sesuai kondisi zaman. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptifnya. Kolaboratif, ia membangun jaringan luas dengan tokoh pergerakan di dalam dan luar negeri. Bahkan saat berbeda pandangan, ia tetap mengupayakan kolaborasi untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Berorientasi pelayanan, Frans Kaisiepo mengabdikan hidupnya untuk rakyat Papua agar dapat merdeka bersama seluruh bangsa Indonesia. Dengan berjuang menyatukan Papua ke NKRI, ia menunjukkan pelayanan yang tulus demi kepentingan bangsa, bukan pribadi. Akuntabel, sebagai Gubernur Irian Jaya, ia menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat Papua. Akuntabilitasnya terlihat dari kejujuran dan konsistensi perjuangannya sejak masa penjajahan hingga masa pemerintahan. Kompeten, Kaisiepo menempuh pendidikan guru dan aktif dalam organisasi kebangsaan. Kompetensinya dalam diplomasi dan kepemimpinan membuatnya dipercaya mewakili Papua di forum nasional, termasuk Konferensi Malino, dan memimpin daerahnya dengan baik. Harmonis, ia dikenal sebagai sosok yang mampu merangkul masyarakat Papua dari berbagai latar belakang. Sikap harmonisnya tercermin dalam upayanya menjembatani Papua dengan Indonesia, tanpa menimbulkan perpecahan antar suku. Loyal, Frans Kaisiepo sangat setia pada cita-cita kemerdekaan Indonesia. Meski mendapat tekanan dari Belanda, ia tetap berpihak pada NKRI dan berjuang agar Papua tidak terpisah dari Indonesia. Loyalitasnya tidak tergoyahkan hingga akhir hayat. Adaptif,
Dalam menghadapi dinamika politik kolonial Belanda dan situasi pasca kemerdekaan, Frans Kaisiepo mampu menyesuaikan langkah perjuangan, baik melalui diplomasi maupun jalur pemerintahan. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasinya sebagai pemimpin kolaboratif. Frans Kaisiepo aktif bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional lain, baik dari Papua maupun luar Papua, demi memperjuangkan integrasi Irian Barat ke Indonesia. Kolaborasinya menjadi jembatan persatuan bangsa. Ipuk Fiestiandani memimpin Banyuwangi dengan pendekatan yang sangat humanis, modern, dan inklusif, selaras dengan nilai dasar ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan. Melalui program Bunga Desa, Ipuk menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pelayanan masyarakat. Ia turun langsung ke desa tempat tugasnya, tak hanya mendengar aspirasi, tetapi juga membantu menyelesaikan masalah secara nyata, sesuai spirit memberikan pelayanan prima. Akuntabel, pelibatan langsung dalam desa dan penerapan program seperti Bangsring Underwater, mencerminkan transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya, serta akuntabilitas terhadap publik dalam menyusun kebijakan. Kompeten, latar belakang pendidikan formal yang kuat, S2 Kebijakan Publik, serta keikutsertaan dalam kursus pelayanan publik internasional, memperkuat kapasitas Ipuk dalam memahami dan menangani dinamika pemerintahan modern secara kompeten. Harmonis, pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar menciptakan iklim kolaboratif dan harmonis. Ipuk Fiestiandani menanamkan nilai saling peduli, khususnya antara pemerintah dan masyarakat desa. Loyal, dedikasinya untuk terus membangun Banyuwangi dengan mengedepankan visi layanan publik menunjukkan loyalitas tinggi terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan publik. Adaptif, Ipuk Fiestiandani menghadirkan inovasi dalam pelestarian lingkungan dan pariwisata yaitu program Bangsring Underwater, serta pendekatan pelayanan desa yang fleksibel dan responsif, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal dan tantangan terkini. Kolaboratif, melibatkan berbagai pihak dalam solusi seperti pelibatan nelayan, komunitas lokal, dan sektor pariwisata menunjukkan pendekatan kolaboratif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama pembangunan berkelanjutan. Berorientasi pelayanan, I Nyoman Giriprasta aktif dalam membina pelestarian budaya Bali melalui dukungan nyata seperti lomba, Arjuna Digital, dan upacara adat, ngaben massal, termasuk memberikan donasi pribadi untuk keberlangsungan acara masyarakat lokal. Akuntabel, sebagai narasumber pada workshop anti korupsi oleh KPK, beliau mewakili seluruh bupati di Indonesia, menunjukkan tanggung jawab terhadap transparansi pemerintahan. Selain itu, ia memastikan kesinambungan program dan tata kelola berbasis dokumen perencanaan teknis seperti RPJMD dan RKPD. Kompeten, lulus sarjana administrasi negara di usia dewasa menunjukkan usaha belajar dan pengembangan diri yang kuat, mendukung kemampuannya memimpin secara efektif di level daerah dan provinsi. Harmonis, aktif dalam pelestarian adat dan budaya, Arjuna Digital, ngaben massal, mencerminkan komitmen menciptakan suasana yang inklusif, peduli, dan menghargai tradisi lokal. Loyal, dedikasi 2 periode sebagai Bupati Badung dan kelangsungan program, Engelus Buwana, sebagai warisan pembangunan daerah menunjukkan kesetiaan terhadap visi dan kemajuan Badung. Adaptif, kemampuan bertransformasi dari DPRD ke eksekutif daerah, dan kini sebagai Wakil Gubernur Bali, memperlihatkan fleksibilitas dalam merespons peran baru serta tuntutan kepemimpinan yang berkembang. Kolaboratif, menginisiasi sinergi lintas lembaga, seperti kerjasama dengan KPK dalam penyusunan indikator anti korupsi, serta pelibatan berbagai pihak dalam program budaya dan pembangunan daerah. Berorientasi pelayanan, Doni menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Akuntabel, melalui aplikasi e-Simpati, ia memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan data kesehatan dan intervensi stunting. Kompeten, kapabilitas akademisnya meraih gelar doktor memperkuat dasar kepemimpinannya dengan pendekatan berbasis data dan riset. Harmonis, Doni menghargai dan melibatkan komunitas budaya lokal, seperti Paguyuban Seniman dan Budayawan Sumedang, PSBS, serta berkomitmen menjaga identitas budaya Sunda sebagai kekuatan lokal. Loyal, dengan kembali terpilih pada periode kedua, tahun 2025 sampai tahun 2030, ia menunjukkan loyalitas dan komitmen lanjutan terhadap pembangunan jangka panjang Sumedang. Adaptif,
Doni menerapkan pola pikir growth mindset, mendorong birokrasi bergeser dari manual ke digital, serta mengubah paradigma dari dilayani ke melayani. Kolaboratif. Keberhasilan program penurunan stunting yang melibatkan lintas sektor, Dinkes, kader desa, Posyandu,